Di bagian ketujuh dari materi bilangan kompleks, kita akan membahas tentang tes konvergensi pada deret infinite kompleks. Misalkan kita punya satu deret kompleks seperti ini. Kemudian kita ingin mencari tahu apakah deret ini konvergen atau tidak. Karena deret ini merupakan deret infinite, maka kita bisa gunakan tes rasio atau ratio test untuk mengetes konvergensi dari deret ini. Pada tes rasio, kita bisa mencari nilai rho, di mana rho ini kita bisa cari dengan menarik limit dari n menuju t hingga dari magnitude gitu ya, kita bandingkan antara bagian ke n plus 1-nya, deret ke n plus 1 dirasiokan dengan deret ke n. Maka ini adalah rasio dari deret infinite kita. Nah, di sini kalau kita lihat AN itu dari soal yang kita punya ini adalah 1 plus I dibagi dengan 2. Ya, kemudian 1 plus I-nya dipangkatkan dengan N, 2-nya juga dipangkatkan dengan N. Maka dari sini kita bisa hitung nanti rho-nya berapa. Nah, apabila nilai rho ini lebih kecil dari 1, jadi rasio antara suku ke n plus 1 dengan suku ke n-nya itu kurang dari 1, ya, jika ini dipenuhi, maka deretnya konvergen. Ya, ini adalah pernyataan dari tes rasio. Nah, sekarang kita coba dengan deret yang kita punya di atas, kita akan cari nilai rho-nya. Di sini rho adalah limit dari n mendekati t hingga suku ke n plus 1-nya ini adalah 1 plus I dipangkatkan n plus 1 dibagi dengan 2 pangkatkan n plus 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat n dibagi dengan 2 pangkat n. Ya, ini akan sama dengan limit dari n menuju t hingga kita kumpulkan terms yang samanya dulu ya. Jadi 1 plus I-nya ini pangkat n plus 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat n dikalikan dengan 2 pangkat n dibagi dengan 2 pangkat n plus 1. Kita lanjutkan. Jadi berapa ini? Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini n-nya hilang ya, karena dia saling membagi, sehingga nanti kita tinggal punya di sini adalah 1 plus I dibagi dengan 2. Ya. Atau ini kalau kita lihat di sini ini adalah bilangan kompleks ya. Kompleks yang kita bisa cari magnitudenya. Jadi berapa nih? Jadi limit n mendekati t hingga dari setengah ditambah dengan setengah I. Berapa magnitud dari setengah dengan setengah I? Ini kita bisa coba cari ya. Magnitud ini setengah tambah setengah I ini adalah akar dari setengah kuadrat ditambah dengan setengah kuadrat. Ya, nanti dia akan sama dengan akar dari 1/4 tambah 1/4. Jadi berapa nih akar dari setengah, betul ya? Karena 1/4 tambah 1/4 jadi 2/4 itu sama dengan setengah. Akar setengah berapa sih? Dia sama dengan akar 2/2. Oke, maka di sini akan sama dengan ya, n-nya kan sudah hilang di sini ya. Jadi tinggal ininya saja. Ya. Ini akan sama dengan akar 2/2. Rho-nya ini. Akar 2/2 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1? Ya. Ternyata kita lihat rho ini adalah lebih kecil dari 1. Maka deretnya konvergen. Ini sesuai dengan definisi yang di atas tadi. Jika rho-nya
rasio antara suku ke n plus 1 dengan suku ke n yang lebih kecil dari 1, maka deretnya adalah konvergen. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 2. Di contoh nomor 2 ini kita punya satu deret kompleks, jadi sigma di sini n-nya dari 1 sampai ta hingga, kemudian i pangkat n dibagi dengan akar n. Ini adalah deretnya kita. Pertama-tama karena kita punya an di sini, ini kan sebetulnya sama dengan an ya. Ini kan tidak lain dan tidak bukan adalah an. Maka kita bisa pakai ya, jika dipakai rasio tes, kita bisa cari nih rho-nya gitu ya, limit n mendekati ta hingga dari suku ke n plus 1 dibagi dengan suku ke n. Dia lebih kecil dari 1 enggak? Kalau lebih kecil dari 1 ya, kalau dia lebih kecil dari 1, dan deretnya adalah konvergen. Oke, kita bisa cobakan dengan deret yang ini. Jadi kita cari rho-nya berapa. Ya, ternyata kita dapatkan rho-nya 1. Apabila kita dapatkan rho-nya 1 seperti ini, ya, jika rho-nya sama dengan 1, maka tidak bisa didefinisikan ya, bahwa deretnya konvergen atau tidak konvergen ya. Jadi belum tentu konvergen, belum tentu tidak konvergen juga. Sehingga di sini kita harus pakai metode lain. Nah, metode yang kita pakai adalah dengan cara menguraikan bagian real dan bagian imajinernya terlebih dahulu dari deret yang kita punya. Nah, sekarang kita tuliskan lagi deret yang kita punya. Ini deretnya kita. Kemudian kita coba jabarkan begitu ya, dari n sama dengan 1 sampai ta hingga. Ini akan memberikan deret sebagai berikut. Kita masukkan n-nya sama dengan 1, dia jadi i pangkat 1 dibagi dengan akar 1, ditambah i pangkat 2 dibagi akar 2, ditambah i pangkat 3 dibagi akar 3, ditambah i pangkat 4 dibagi akar 4, ditambah i akar 5 dibagi akar 5, pangkat 5 dibagi akar 5, ditambah dan seterusnya. Gitu ya, karena dia sampai ta hingga. Ini akan sama dengan berapa? Ya, kalau kita lihat di sini, ini sama dengan i, betul ya? Ini sama dengan minus 1, min i, ini sama dengan 1, sama dengan i, dan seterusnya. Ya, jadi nanti deretnya menjadi 1 dikurangi seper akar 2, ini i, dikurangi i per akar 3, ditambah 1 per akar 4, ditambah i per akar 5, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan yang bagian real dengan real dan imajiner dengan imajiner. Di sini kalau kita lihat yang real, saya mau kasih nilai warna hijau nih ya. Ini bagian realnya kita. Ya, tidak ada i-nya. Kemudian imajinernya saya pakai warna kuning deh ya. Yang ini bagian imajinernya. Nanti kita kumpulkan yang real dengan real dan yang imajiner dengan imajiner. Jadi kita punya bagian realnya ini akan sama dengan minus seper akar 2 plus seper akar 4 minus seper akar 6 plus minus dan seterusnya. Ini bagian realnya ya, ini bagian real, deret realnya ditambah dengan bagian imajinernya. Bagian imajinernya tuh berapa? Di sini ada i-nya, kita keluarkan dulu ya. Tinggal 1 dikurangi dengan seper akar 3 ditambah seper akar 5
dikurangi 1/7 ya, ditambah, dikurang, dan seterusnya sampai tahingga ya. Ini adalah bagian imajinernya. Deret yang bagian real ini nanti kita bisa tuliskan ya sebagai sigma. Di sini n-nya dari 1 sampai tahingga ya, karena tandanya plus minus jadi kita pakai minus 1 pangkat n di sini, kemudian dibagikan dengan akar 2n ya. Dan bagian yang ini bagian realnya ya, bagian yang imajinernya nanti akan sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tahingga, n sama dengan 0 sampai tahingga, dari lagi-lagi ini alternating tandanya, jadi kita pakai minus 1 pangkat n supaya tandanya berubah positif negatif di deretnya, kemudian dibagi dengan akar 2n plus 1 ya. Ini adalah deret bagian imajinernya, yang sebelah kiri adalah bagian realnya. Nah, sebetulnya kalau sudah begini, kita bisa cek nanti dua deret ini ya, apakah deret bagian real ini konvergen, kemudian apakah deret bagian imajiner ini juga konvergen. Ya, kita akan lanjutkan di bagian video selanjutnya tentang solusi dari deret ini. Apakah dia konvergen atau enggak? Ya, deret yang ini ya, ini deret kita mau tes dia konvergen atau enggak. Nah, ini setelah di breakdown, ini deret bagian realnya, ini bagian imajinernya. Sebetulnya nanti di bagian selanjutnya kita akan cek dua bagian deret ini ya, yang real dengan imajiner, apakah dia konvergen atau enggak. Jadi syaratnya deret bilangan kompleks itu konvergen ya, dia harus konvergen dari dua arah, dua sumbu ya. Karena kalau kita main bilangan kompleks kan kita mainnya di bidang dua dimensi. Jadi dari bagian real dan bagian imajinernya dua-duanya ya, ini harus sama-sama konvergen. Kalau itu terbukti ya sama-sama konvergen, maka kita bisa simpulkan bahwa deret yang kita punya ini, deret bilangan kompleksnya juga konvergen. Nah, itu akan kita bahas di bagian video selanjutnya.